Akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan Mirna. Apakah penetapan tersangka ini sudah tepat? Apa motif dan juga bagaimana sebenarnya sosok Jessica? Kami akan membahasnya bersama seorang kriminolog yang juga pernah dihadirkan sebagai saksi ahli dalam kasus pembunuhan Mirna. Sudah ada Pak Roni Niti Baskara. Selamat sore Pak Roni. Selamat sore Mbak. Ya Pak Roni, kalau kita melihat setelah ditunggu-tunggu seperti itu ya, kasus yang sudah berjalan hampir 3 minggu ini, akhirnya ada tersangka yang ditetapkan. Apakah Anda melihat ini sudah tepatkah? Atau jangan-jangan polisi ini hanya karena ada desakan yang begitu kuat, mana ini tersangkanya? Ya, akhirnya ditetapkan saja sebagai tersangka. Pertama saya ingin meluruskan dulu, saya tidak atau belum dipanggil sebagai saksi ahli untuk kasus Mirna ini. Oke. Yang jelas pada saat kasus Angelin betul. Saya khusus dikirim. Untuk Mirna ini belum? Belum. Baik, kami ralat. Tidak, saya tidak tahu lah. Baik. Itu bukan urusan saya itu. Nah, yang kedua, saya ingin berikan apresiasi juga pada katakanlah Kapolda Metro, Pak Tito, khususnya juga Pak Krisnamurti yang dalam waktu sekarang ini tepat-tepat mengambil tindakan melakukan penangkapan. Karena itu bagus sekali sebagai reaksi cepat karena di luar cepat orang. Tapi tepat tidak ini? Ya, dari segi hari saya hitung masih wajar dari segi hari. Ya. Nah, tapi ada hal yang saya ingin sampaikan bahwa dari barang-barang bukti yang disampaikan, misalnya saja petunjuk, dokumen, saksi ahli dan sebagainya, itu menurut saya ada satu hal yang harus dikejar, yaitu salah satu alat bukti yang penting menurut saya, yang barangkali belum dilakukan, saya tidak tahu, yaitu alat bukti pengakuan tersangka. Nah, alat bukti pengakuan tersangka ini memang tidak mudah. Ya, karena itu, juga menyangkal beberapa kali ketika justru itu, tetapi dengan teknik tertentu yang dilakukan di Amerika Serikat, teknik yang menggabungkan antara ilmu membaca wajah manusia dengan gerak-geriknya, di samping dengan tanya jawab yang sangat bermutu, karena ada 5 hal yang perlu dipelajari itu. Yang dilakukan adalah pertama, hubungan emosional antara penyidik dan tersangka. Ini dinilai 25% sebetulnya. Kenyamanan antara kedua belah pihak itu menimbulkan kepercayaan dan keinginan juga untuk si tersangka, calon tersangka itu mengaku ya. Yang kedua, apa yang disebut dengan baseline. Baseline itu sangat penting, adalah perilaku sehari-hari, misalnya saja dalam hal ini Jessica. Bagaimana dia di rumah, bagaimana dia wataknya, ya. Bagaimana lihat tatanan. Artinya butuh waktu lagi yang agak itu butuh waktu yang disebut dengan harus melakukan teknik penelitian dalam metodologi kriminologi, adalah participant observation method. Itu tidak bisa dilakukan terlalu lama, ya. Nah, sebagai pengganti itu ada namanya fisionomi, ilmu yang membaca watak, bukan jahat atau tidak, tapi watak-watak dasar yang ada dalam diri manusia yang bisa dilihat dalam waktu tidak terlalu lama, dan ini memang datang dari teori. Tapi kalau Pak Roni sendiri, kalau bisa menilai sosok Jessica, kita akan lihat juga mungkin ada banyak cuplikan-cuplikan wajah di sini, Pak Roni. Bagaimana sebenarnya Anda melihat sendiri sosok Mirna ini? Maksud kami adalah Jessica, sosok Jessica ini sendiri. Ya. Kita akan lihat. Tetapi kalau Anda melihat dari awal penyidikan sampai sekarang, saya pernah melihat memang ini. Kalau kita lihat dari samping terutama ya, ini dagu yang panjang, dagu yang lancip, menunjukkan orangnya keras kepala, keras pendirian, ya, keras kepala dan keras pendirian, dan dia suka membantah, ya, tidak senang ditekan-tekan, ya, sedikit menekan perasaan diri sendiri. Tetapi tipe manusia seperti ini, tipe orang seperti ini, kalau dibujuk pelan-pelan, biasanya akan melumer dan dia akhirnya bisa tidak membantah lagi. Ya. Ada rasa penasaran yang sangat tinggi dalam diri orang ini, curiosity-nya sangat tinggi, sangat besar mempelajari sesuatu dan senang mempelajari sesuatu yang baru. Saya tidak ingin menghubung-hubungkan dengan katakanlah racun dan sebagainya, tapi tipe-tipe seperti ini seperti itu. Ya. Kemudian memang kalau pertemanan yang dilakukan tipe-tipe seperti ini sebenarnya bisa panjang, kecuali ada hal-hal yang kemudian dirasakan oleh dia itu keterlaluan dan kemudian dilakukan tindakan segera. Inti dari wajah ini seperti ini. Nah, ini yang harus digali oleh penyidik, dikaitkan dengan katakanlah gestur. Gestur itu adalah gerak-gerik. Setiap orang bisa dilihat dari kepala sampai kaki. Karena kita ini digerakkan oleh ada 2 otak, dalam satu otak itu ada bicara jujur, itu namanya otak limbik, dan kemudian ada yang disebut dengan neokortex yang bicara bohong. Nah, bahasa yang keluar, bahasa verbal, itu kalau tidak sesuai dengan gesturnya, tidak sesuai dengan fisionominya, disitulah kita lihat dia berbohong. Baik, artinya polisi harus lebih dalam lagi untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Oke, Pak Roni, kami harus jeda dulu, tetapi setelah ini kami akan kembali pemirsa sebenarnya apa motif dari Jessica, dan juga kalau kita melihat keseluruhan kasus ini, apakah memang ini sulit kasus
kasus yang termasuk sulit, apalagi untuk menetapkan tersangka. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Metro hari ini. Kembali melanjutkan perbincangan kami, Pak Roni, kalau melihat kasus ini dari awal sampai sekarang, apakah menurut Anda ini kasus yang tergolong sulit memang? Karena kita lihat untuk penetapan tersangka saja memakan waktu hingga 3 minggu. Betul. Jadi untuk menuntaskan kasus ini, saya kira saya ingin kembali bahwa harus menggabungkan teknik, katakanlah membaca wajah dan gestur itu dengan 4 hal lagi yang menjadi ukuran bisa dilakukan presentasi. Yang pertama, presentasi itu hubungan emosional antara penyidik dengan tersangka, ya. Itu nilainya 25%. Harus nyaman sekali. Yang kedua, gestur. Gestur itu kecil, paling-paling 25%, 6,25. Yang ketiga, itu yang baseline, itu perilaku watak dia harus tahu. Dan itu sebagai substitusi, karena tidak bisa dilakukan, kita meliti di rumahnya, sifat-sifatnya, nanya orang tuanya, lama dan sebagainya, menggunakan teknik yang namanya membaca wajah, bukan wajah-wajah dengan dikaitkan dengan pendekatan kawan-kawan kita dari orang Tionghoa, ya lebih kepada stakdir nasib, bukan. Tapi ini teknik digunakan oleh hakim di Amerika, ya Edward Jones, yang kemudian ini tingkat akurasinya 92%, dan itu kemudian digunakan. Dalam diri kita ini ada 86 ciri-ciri watak yang bisa diketahui dengan hanya wawancara. Jadi kalau kita lihat kan Jessica ini seperti pembawaannya begitu tenang, bahkan ketika menghadapi wartawan pun sangat tenang. Nah, yang namanya tenang itu harus dilihat juga. Tenang apa? Kalau kita lihat dari di atas senyum itu ada macam-macam. Ada bandit smile, ada senyum kesedihan, ada senyum palsu. Kita bisa melihatnya. Kalau tadi bisa dilihat sekali lagi, ini bisa ada ukuran ke sini. Ya. Senyum palsu tidak jujur itu, iya. Dan kalau tidak ada sampai dengan kerutan-kerutan di sini, itu senyum palsu. Dia hanya pinggir kiri dan kanan. Ini menjadi kunci sebetulnya. Kapan dia berbohong, kapan dia tidak. Nah, ciri-ciri orang berbohong itu banyak sekali, lebih dari 25. Saya tidak bisa menyampaikan sekarang di sini, ya. Tapi untuk mencapai hasil yang maksimal, kemudian yang keempat yang saya belum sebutkan adalah mutu, kualitas dari wawancara itu sendiri, itu 25%. Itu mencapai 100% dan kemudian diukur. Kalau sampai kemudian berhasil menggali pengakuan tersangka, nah itu bagus sekali. Dan tekniknya memang ada. Mohon maaf, barangkali ini belum digunakan. Belum digunakan oleh pihak kepolisian. Tetapi kalau Anda melihat kasus ini, banyak yang masih menduga sebenarnya apa motifnya. Anda sebagai kriminolog dan juga bagaimana analisa Anda terhadap kasus ini, apa kira-kira motif-motif yang bisa atau yang ada? Ya, ada banyak motif-motif yang berkeliaran, yang bersiluaran di luar kita ini semua itu, dan itu saya tidak begitu percaya betul. Justru harus dibuktikan motif itu, ya, karena ada tahap-tahap motif itu bagaimana dilakukan, seperti orang melakukan perkosaan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Tapi ini agak sulit memang. Tapi itu sedikit banyak bisa dibongkar sekali lagi dengan kualitas pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka. Dengan menggabungkan itu semua, nanti pelan-pelan pada satu bagaimanapun dua dia akan menuju kepada tersangka. Tetapi yang paling sulit diketahui, andai kata, mohon maaf ya, andai kata misalnya Jessica itu dia menderita kepribadian antisosial, ya, antisosial itu namanya psikopat. Ada banyak ciri-ciri psikopat. Yang pertama, dia tidak pernah, ini bukan saya tidak menjus langsung ke dia. Berbicara psikopat, ini juga sempat ada rumor atau banyak juga yang menduga bahwa Jessica ini psikopat. Tapi Anda melihat ada ciri seperti itu dalam Jessica? Saya harus mewawancarai dia, harus betul muka. Karena ciri-cirinya itu antara lain tidak pernah merasa berdosa, tidak pernah merasa miskin, rasa bersalah. Asal berdosa, ya. Kemudian impulsif. Kemudian pandai bermain sandiwara, ya. Persis seperti saya dulu pernah melakukan wawancara dan kemudian dibantu dengan Pak Aris Merdeka waktu di Bali, itu tidak terlalu sulit. Untuk tidak lama kemudian saya sudah menyimpulkan yang kasus dulu itu adalah termasuk psikopat karena memenuhi ciri-ciri. Ciri-ciri lain adalah misalnya sering manipulasi, sering berbohong, ya, pintar, cerdik, main sandiwara dan sebagainya, dan kemudian impulsif, kadang-kadang keras kepala, meledak-ledak, ya. Kemudian teatrikal, sering ingin menonjolkan diri, ingin ditonton orang lain. Ada banyak 22 ciri, ya. Kalau misalnya dari ciri-ciri itu ada katakan 15 saja, itu sudah bisa menjurus saya mengatakan dia cenderung psikopat. Nah, seorang psikopat yang paling penting adalah menurut penelitian dalam kriminologi itu susah sekali dilakukan, dipasanglah detektor pun tidak akan terbaca. Karena miskin rasa bersalah, tidak ada rasa menyesal, tidak bisa membedakan perbuatan apakah itu pertanggung jawabannya pada diri sendiri, pada orang lain tidak ada di situ. Nah, ini harus diteliti, ya. Mudah-mudahan sudah ada psikiater yang meneliti apakah psikopat atau bukan, ya. Baik, Pak Roni, terakhir ini dari kasus Mirna ini apa yang dapat kita simpulkan lagi dalam arti juga kita melihat kinerja polisi sudah begitu luar biasa, maksimal dan juga luar biasa. Satu tersangka sudah ditetapkan. Apakah Anda melihat ada kemungkinan lain untuk tersangka lain? Ya, kemungkinan selalu ada.
tapi kecil kemungkinan dengan menurut saya, tanpa menduga-duga, tapi sekali lagi, semua itu bisa diketahui kalau kita kejar pengakuan tersangka dengan teknik gestur dicampur dengan psikologi dan kemudian teknik bertanya kualitas dan sebagainya, itu ada tekniknya, ada caranya. Itu yang barangkali, mohon maaf, belum dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Roni Niti Baskara telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Dan motif-motif yang berkeliaran, yang bersih, di luar kita ini semua itu, dan itu saya tidak begitu percaya betul. Justru harus dibuktikan motif itu, ya, karena ada tahap-tahap motif itu bagaimana bisa dilakukan, supaya orang melakukan perkosaan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Tapi ini agak sulit memang. Tapi itu sedikit banyak bisa dibongkar sekali lagi dengan kualitas pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka. Dengan menggabungkan itu semua, nanti pelan-pelan pada satu bagaimanapun juga dia akan menuduh pada tersangka. Tetapi yang paling sulit diketahui, andai kata, mohon maaf ya, andai kata misalnya Jessica itu dia menderita kepribadian antisosial, ya, antisosial itu namanya psikopat. Ada banyak ciri-ciri psikopat. Yang pertama, dia tidak pernah, ini bukan saya tidak menjurus langsung ke dia. Berbicara psikopat, ini juga sempat ada rumor atau banyak juga yang menduga bahwa Jessica ini psikopat. Tapi Anda melihat ada ciri seperti itu dalam Jessica? Saya harus mewawancarai dia, harus betul muka. Karena ciri-cirinya itu antara lain tidak pernah merasa berdosa, tidak pernah merasa miskin, rasa bersalah. Asal menurut saya. Kemudian impulsif. Kemudian pandai bermain sandiwara, ya. Persis seperti saya dulu pernah melakukan wawancara dan kemudian dibantu dengan Pak Aris Merdeka waktu di Bali, itu tidak terlalu sulit. Untuk tidak lama kemudian saya sudah menyimpulkan yang kasus dulu itu adalah termasuk psikopat karena memenuhi ciri-ciri. Ciri-ciri lain adalah misalnya sering manipulasi, sering berbohong, ya, pintar, cerdik, main sandiwara dan sebagainya, dan kemudian impulsif, kadang-kadang keras kepala, meledak-ledak, ya. Kemudian teoretikal, sering ingin menunjukkan diri, ingin ditonton orang lain. Ada banyak 22 ciri, ya. Kalau misalnya dari ciri-ciri itu ada katakan 15 saja, itu sudah bisa menjurus saya mengatakan dia cenderung psikopat. Nah, seorang psikopat yang paling penting adalah menurut penelitian dalam kriminologi itu susah sekali. Akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan Mirna. Apakah penetapan tersangka ini sudah tepat? Apa motif dan juga bagaimana sebenarnya sosok Jessica? Kami akan membahasnya bersama seorang kriminolog yang juga pernah dihadirkan sebagai saksi ahli dalam kasus pembunuhan Mirna. Sudah ada Pak Roni Niti Baskara. Selamat sore Pak Roni. Selamat sore Mbak. Ya Pak Roni, kalau kita melihat setelah ditunggu-tunggu seperti itu ya, kasus yang sudah berjalan hampir 3 minggu ini, akhirnya ada tersangka yang ditetapkan. Apakah Anda melihat ini sudah tepatkah? Atau jangan-jangan polisi ini hanya karena ada desakan yang begitu kuat, mana ini tersangkanya? Ya, akhirnya ditetapkan saja sebagai tersangka. Pertama saya ingin meluruskan dulu, saya tidak atau belum dipanggil sebagai saksi ahli untuk kasus Mirna ini. Yang jelas pada saat kasus Angelin betul. Saya khusus dikirim. Untuk Mirna ini belum. Baik, kami ralat. Tidak, saya tidak tahu lah. Itu bukan urusan saya itu. Nah, yang kedua, saya ingin berikan apresiasi juga pada katakanlah Kapolda Metro, Pak Tito, khususnya juga Pak Krisnamurti yang dalam waktu sekarang ini cepat-cepat mengambil tindakan melakukan penangkapan. Karena itu bagus sekali sebagai reaksi cepat karena di luar cepat, tapi tepat tidak ini? Ya, dari segi hari saya hitung masih wajar dari segi hari, ya. Nah, tapi ada hal yang saya ingin sampaikan bahwa dari barang-barang bukti yang disampaikan, misalnya saja petunjuk, dokumen, saksi ahli dan sebagainya, itu menurut saya ada satu hal yang harus dikejar, yaitu salah satu alat bukti yang penting menurut saya, yang barangkali belum dilakukan, saya tidak tahu, yaitu alat bukti pengakuan tersangka. Nah, alat bukti pengakuan tersangka ini memang tidak mudah. Ya, karena juga menyangkal beberapa kali ketika justru itu, tetapi dengan teknik tertentu yang dilakukan di Amerika Serikat, teknik yang menggabungkan antara penasaran yang sangat tinggi dalam diri orang ini, curiosity-nya sangat tinggi, sangat besar mempelajari sesuatu dan senang mempelajari sesuatu yang baru. Saya tidak ingin menghubung-hubungkan dengan katakanlah racun dan sebagainya, tapi tipe-tipe seperti ini seperti itu, ya. Kemudian memang kalau pertemanan yang dilakukan tipe-tipe seperti ini sebenarnya bisa panjang, kecuali ada hal-hal yang kemudian dirasakan oleh dia itu keterlaluan dan kemudian dilakukan tindakan segera. Ya, inti dari wajah ini seperti ini. Nah, ini yang harus digali oleh penyidik, dikaitkan dengan katakanlah gestur. Gestur itu adalah gerak-gerik. Dari setiap orang bisa dilihat dari kepala sampai kaki, karena kita ini digerakkan oleh
ada dua otak yang dalam satu otak itu ada bicara jujur, itu namanya otak limbik. Dan kemudian ada yang disebut dengan neokorteks yang bicara bohong. Nah, bahasa yang keluar, bahasa verbal itu kalau tidak sesuai dengan gesturnya, tidak sesuai dengan fisionominya, disitulah kita lihat dia berbohong. Baik, artinya polisi harus lebih dalam lagi untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Oke, Pak Roni, kami harus jeda dulu, tetapi setelah ini kami akan kembali pemirsa sebenarnya apa motif dari Jessica, dan juga kalau kita melihat keseluruhan kasus ini, apakah memang ini sulit, kasus yang termasuk sulit apalagi untuk menetapkan tersangka. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Metro hari ini. Kembali melanjutkan perbincangan kami, Pak Roni, kalau melihat kasus ini dari awal sampai sekarang, apakah menurut Anda ini kasus yang tergolong sulit memang? Karena kita lihat untuk penetapan tersangka saja memakan waktu hingga 3 minggu. Betul. Jadi untuk menuntaskan kasus ini, saya kira saya ingin kembali bahwa harus menggabungkan teknik, katakanlah membaca wajah dan gestur itu dengan 4 hal lagi yang menjadi ukuran bisa dilakukan presentasi. Yang pertama, presentasi itu hubungan emosional antara penyidik dengan tersangka, ya. Itu nilainya 25%. Harus nyaman sekali. Yang kedua, gestur. Gestur itu kecil, paling-paling 25%, 6,25. Ilmu membaca wajah manusia dengan gerak-geriknya, di samping dengan tanya jawab yang sangat bermutu, karena ada 5 hal yang perlu dipelajari itu. Yang dilakukan adalah pertama, hubungan emosional antara penyidik dan tersangka. Ini dinilai 25% sebetulnya. Kenyamanan antara kedua belah pihak itu menimbulkan kepercayaan dan keinginan juga untuk si tersangka, calon tersangka itu mengaku, ya. Yang kedua, apa yang disebut dengan baseline. Baseline itu sangat penting, adalah perilaku sehari-hari, misalnya saja dalam hal ini Jessica. Bagaimana dia di rumah, bagaimana dia wataknya, ya. Bagaimana lihat tatangga. Artinya butuh waktu lagi yang agak itu butuh waktu yang disebut dengan harus melakukan teknik penelitian dalam metodologi kriminologi adalah participant observation method. Itu tidak bisa dilakukan terlalu lama, ya. Nah, sebagai pengganti itu ada namanya fisionomi, ilmu yang membaca watak, bukan jahat atau tidak, tapi watak-watak dasar yang ada dalam diri manusia yang bisa dilihat dalam waktu tidak terlalu lama. Dan ini memang datang dari teori. Tapi kalau Pak Roni sendiri, kalau bisa menilai sosok Jessica, kita akan lihat juga mungkin ada banyak cuplikan-cuplikan wajah di sini, Pak Roni. Bagaimana sebenarnya Anda melihat sendiri sosok Mirna ini? Maksud kami adalah Jessica, sosok Jessica ini sendiri. Kita akan lihat. Tetapi kalau Anda melihat dari awal penyidikan sampai sekarang, saya pernah melihat memang ini. Kalau kita lihat dari samping terutama, ya, ini dagu yang panjang, dagu yang lancip, menunjukkan orangnya keras kepala, keras pendirian, ya. Keras kepala dan keras pendirian, dan dia suka membantah, ya. Tidak senang ditekan-tekan, ya. Sedikit menekan perasaan diri sendiri. Tetapi tipe manusia seperti ini, tipe orang seperti ini, kalau dibujuk pelan-pelan, biasanya akan melumir dan di akhirnya bisa tidak membantah lagi. Ya. Ada rasa. Yang ketiga, itu yang baseline, itu perilaku watak dia harus tahu, dan itu sebagai substitusi karena tidak bisa dilakukan kita meneliti di rumahnya, sifat-sifatnya, nanya orang tuanya, lama dan sebagainya, menggunakan teknik yang namanya membaca wajah. Bukan wajah-wajah dengan dikaitkan dengan pendekatan kawan-kawan kita dari orang Tionghoa, yang lebih kepada stakdi nasi bukan. Tapi ini teknik digunakan oleh hakim di Amerika, ya, Edward Jones, yang kemudian ini tingkat akurasinya 92%, dan itu kemudian digunakan. Dalam diri kita ini ada 86 ciri-ciri watak yang bisa diketahui dengan hanya wawancara. Jadi kalau kita lihat kan Jessica ini seperti pembawaannya begitu tenang, bahkan ketika menghadapi wartawan pun sangat tenang. Nah, yang namanya tenang itu harus dilihat juga. Tenang apa? Kalau kita lihat di atas senyum itu ada macam-macam. Ada bandit smile, ada senyum kesedihan, ada senyum palsu. Kita bisa melihatnya. Kalau tadi bisa dilihat sekali lagi, ini ada ukuran ke sini. Ya. Senyum palsu tidak jujur itu, dan kalau tidak ada sampai dengan kerutan-kerutan di sini, itu senyum palsu. Dia hanya pinggir kiri dan kanan. Ini menjadi kunci sebetulnya. Kapan dia berbohong, kapan dia tidak. Nah, ciri-ciri orang berbohong itu banyak sekali, lebih dari 25. Saya tidak bisa menyuarakan sekarang di sini, ya. Tapi untuk mencapai hasil yang maksimal, kemudian yang keempat yang saya belum sebutkan adalah mutu, kualitas dari wawancara itu sendiri, itu 25%. Itu mencapai 100% dan kemudian diukur. Kalau sampai kemudian berhasil menggali pengakuan tersangka, nah itu bagus sekali. Dan tekniknya memang ada. Mohon maaf, barangkali ini belum digunakan. Belum digunakan oleh pihak kepolisian. Tetapi kalau Anda melihat kasus ini, banyak yang masih menduga sebenarnya apa motifnya. Anda sebagai kriminolog dan juga bagaimana analisa Anda terhadap kasus ini, apa kira-kira motif-motif yang bisa atau yang ada? Ya, ada banyak